Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang agung, nikmat yang berharga, yang paling mulia yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat yang banyak kita lupakan adalah nikmat sehat, juga nikmat diluangkan waktu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, nikmatan yang maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita manusia adalah nikmat sehat dan juga nikmat luangkan waktu. Di kesibukan kita semua, alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita bisa beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia, Baitur Rahim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang ada di rumah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tidaklah satu kaum yang duduk di dalam sebuah majlis atau satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan nazalat alaihim as-sakinah. Allah memberikan kepada kita ketenangan, wa ghashiyatuhum rahmah. Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat dan meletakkan sayap-sayap mereka, dan sayap itu menjadi alas hidupnya kita. Ridwan lima yasna'. Dalam riwayat yang lain, ridho sayap malaikat itu diduduki oleh kita. Untuk apa? Ya, untuk sesuatu yang kita minta, yang kita cari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Terlebih inilah doa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi kita sama-sama aminkan doa setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kita mohon kepada Allah pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW meminta kepada Allah ditambahkan untuk setiap harinya, melainkan minta ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan buah daripada ilmu itu adalah amal. Maka di akhir doanya, yaitu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita membahas masih di bab yang pertama dari kitab Al-Adab al-Mufrad, yaitu tentang bab qaulullah tabaraka wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, yaitu bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini di surah Al-Ankabut ayat 8. Allah memberikan wasiat kepada kita semuanya.
agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para jemaah kita membuka kembali pada ayat Al-Qur'an. Kita dapat juga wasiat Allah untuk kehidupan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-An'am ya, ayat 151, 152, 153. Yaitu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6. Itu 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan pada 10 wasiat ini salah satunya adalah dikuatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 8 ini, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Wasainal insana biwalidayhi husna. Ini salah satu wasiat Allah dari 10 wasiat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 151, 152 dan juga 153. Ya. Itu ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Dan salah satunya adalah perintah atau wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Imam Al-Bukhari membawakan 2 hadis. Ya, di bab yang pertama ini membawakan 2 hadis, dan hadis yang pertama sudah kita bahas. Ya, hadis yang pertama sudah kita bahas, yaitu hadis tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu faedah daripada hadis ini bahwa hendaknya seorang muslim ketika ingin mengamalkan suatu amalan, maka bukan apa maunya kita. Konsep kita beramal itu adalah apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta apa dari kita beramal ini. Kenapa demikian? Karena ternyata waktu kita hidup di dunia ini terbatas, amalnya itu begitu banyak yang harus kita pilih. Waktu kita untuk beramal itu, ya, itu terbatas sekali waktu kita di dunia ini. Tadi Ustazul Al-Fadhil Imam membacakan satu ayat. Kalau ada 7 laut saja, gitu ya, atau Abhor, itu semuanya untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Allah itu tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah habis. Pada ayat yang lainnya Allah banyak menjelaskan. Ya, Qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa taala katakanlah kalau seandainya seluruh lautan di atas muka bumi ini airnya itu semua jadi tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah selesai kita menulis ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa, begitu banyak. Untuk itu para ulama ketika menafsirkan Al-Quran dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah SAW, yang di hadapannya hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, pentafsir ayat Al-Quranul Karim yang sangat ahli dalam Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, atas doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pemahaman dalam agama dan ahli dalam Al-Quranul Karim. Dengan doa inilah Abdullah bin Abbas itu ahli dalam Al-Quran. Tidaklah satu ayat turun kepada baginda Rasul kita ini sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, melainkan Abdullah bin Abbas diberikan pemahaman yang luar biasa terhadap ayat-ayat tersebut. Sampai kemudian hampir tidak ada sahabat yang mewariskan tafsir ayat Al-Quran kecuali Abdullah bin Abbas. Dalam kitab Al-Miqbas di tafsir Abdullah bin Abbas, itu tafsir
ya satu-satunya tafsir yang ditulis oleh seorang sahabat yang dikumpulkan oleh para ulama, namanya Al-Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Yang oleh orang sekarang itu dianggap itu tafsir klasik. Tapi keklasikan daripada tafsir tersebut, ya, itulah menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ayat itu kepada para sahabat. Lalu kemudian muncul para ulama berikutnya, tabi'in banyak menuliskan tafsir, kemudian para tabi'ut tabi'in. Dan satu Al-Qur'anul Karim 30 juz ditafsirkan itu dengan puluhan jilid. Sampai ulama mutaakhirin dan dari seluruh negara menuliskan tafsir ayat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an satu. Al-Qur'annya itu satu. Tapi tafsirnya itu puluhan jilid. Dari situ sudah cukup menggambarkan kepada kita bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setiap kali ditulis maka tidak akan pernah habis ilmu di dalamnya. La nafidal bahru, sungguh akan habis tinta itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ayat-ayat Allah itu selesai ditulis. Bahkan banyak sekali kita dalam kisah-kisah para ulama yang luar biasa. Ulama itu menulis baru sampai surat Al-Maidah, tafsirnya ulama itu sudah wafat. Ya. Ada banyak ulama yang baru menulis sampai 2 surat saja. Al-Baqarah dengan kemudian Ali Imran, Az-Zahrawain, yaitu 2 surat yang sangat indah, Az-Zahrawain. Kemudian ulama itu sudah meninggal. Ya. Itu luar biasa kalau kita dapati. Nah, ikhwatal iman a'azzallahu wa iyyakum ajma'in. Sehingga kalau kita dapati di sini, kalau kita mau beramal itu, ya dikatakan para sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, amal apa sebenarnya yang paling dicintai oleh Allah? Bukan apa maunya kita. Karena waktu kita terbatas. Sehingga kita mesti bersaing dengan sesama kita kaum muslimin untuk menggapai amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ahab, yang paling dicintai. Bukan yang aksar, bukan yang paling banyak. Bukan yang aghla, yang paling mahal. Tapi yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasannya sangat indah sekali pada hadis yang pertama. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Amal ibadah yang paling bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat kita, oleh seluruh kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin, laki maupun perempuan, dan tidak perlu banyak modal, itu adalah sholat pada waktunya. Sehingga disitulah bersaing. Persaingan yang sangat hebat sekali di kalangan para sahabat itu untuk mendapati sholat takbiratul ihram bersama imam. Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya amal yang paling dicintai oleh Allah itu zakat mal, saya kira orang-orang fakir, orang miskin itu dia akan habis-habisan protes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amal yang paling dicintai oleh Allah itu menunaikan ibadah haji, saya kira banyak orang-orang yang akan terkalahkan. Tapi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ketika kita berbicara salat tepat pada waktunya, bukan yang berkendaraan mobil. Karena bisa saja dalam keadaan macet pengendara sepeda jauh lebih cepat untuk mengejar waktunya. Ya. Ini di sini kita punya kewajiban, punya kesempatan yang sama. Bahwa seandainya kata Rasulullah SAW, orang itu tahu betapa besarnya pahala 2 rakaat sholat subuh, dia akan membuka pintu rumahnya dengan merangkak untuk masuk ke masjid. Pahala yang sangat besar. Kalau qabliyah subuhnya aja itu lebih baik daripada dunia dengan segala macam isinya. Bagaimana dengan sholat fajarnya? Dengan sholat
subuhnya. Kalau qobliyahnya saja, ya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua akan merangkak itu, walau kana habwa, meskipun dia harus merangkak untuk menuju masjid. Karena begitu nilai pahala dari setiap sholat yang dilakukan oleh kita. Dan ternyata ikhwatul iman azza wajalla, sholat itu ibadah yang tidak mengenal makna istita'ah, kemampuan. Ibadah sholat itu salah satu ya atau satu-satunya ibadah yang tidak mengenal apa? Istita'ah. Enggak ada syarat silakan Anda sholat jika Anda mampu, itu enggak ada. Ya. Silakan Anda sholat jika Anda mampu, itu enggak ada. Sholat itu semuanya harus ditunaikan oleh kita. Yang sehat, yang sakit juga tetap sholat. Yang sibuk, yang enggak sibuk tetap sholat. Yang berjalan kaki atau dia berkendaraan tetap sholat. Berbeda dengan saum, puasa. Puasa di sana ada kalimat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh puasa itu diganti pada hari yang lain. Ibadah haji apalagi? Ya, ibadah haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram. Zakat mal bagi siapa? Ya, bagi yang punya mal, punya harta. Ya, zakat mal tentunya diwajibkan bagi yang punya harta. Tapi sholat yang punya harta, yang nggak punya harta, tetap wajib sholat. Jadi urusan sholat itu adalah bukan orang, misalkan orang fakir, kenapa Anda nggak sholat? Saya harus cari nafkah. Saya harus cari nafkah. Kalau Anda akan sholat karena Anda udah tidak mencari nafkah lagi, uang Anda banyak. Tidak demikian. Kalau kita tahu bahwa salat itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Dalam keadaan kita suka atau dalam keadaan kita tidak suka, di musim panas maupun musim dingin. Wudunya berat tetap mesti salat. Ya. Bersalju tetap juga mesti salat. Maka kalau kita lihat di beberapa wilayah yang bersalju itu, apakah salatnya libur? Tidak. Bahkan boleh kita berwudu dengan apa? Air salju, dengan salju kita boleh berwudu. Tidak perlu sampai ke kamar mandi, tidak perlu ini gitu langsung. Dengan saljunya kita boleh berwudu. Karena salat itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditanyakan kembali, qultu summa ayyu. Kemudian amal ibadah apa lagi setelah itu? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu apa lagi? Summal jihadu fi sabilillah, yaitu jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sudah kita bahas. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di hadis yang kedua, penjelasan daripada hadis yang pertama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala. Hadatsana Adam qala berkata hadatsana Syu'bah qala berkata hadatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah ibn Umar. Hadis ini sanad akhirnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala berkata ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Berkaitan penjelasan tentang amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah setelah salat tepat pada waktunya, yaitu birrul walidain. Berkaitan dengan birrul walidain, penjelasan yang pertama di sini dikatakan soal keridhaan. Pada hadis yang kedua ini dituntut kita untuk mencari keridhaan. Yaitu apa di sini? Ridha Rabbi, ridhonya Allah Azza wa Jalla fi ridhal walid, terdapat pada ridhonya orang tua.
wa sakhatur rabbi, dan murkanya Rabb yaitu Allah Jalla fi'ala fi sakhatil walid, pada murkanya orang tua. Derajat hadis ini hasan. Ya, derajat hadis ini hasan, dijelaskan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka wa taala fi as-silsilah al-ahadits as-sahihah. Ya, di sini dijelaskan. Dan hadis ini perkataan daripada Abdullah bin Umar, akan tetapi dihukumi marfu. Ya, di sini dikatakan hasanun mauqufan wa sahha marfu'an. Ya, jadi hadis ini perkataannya yaitu Abdullah bin Umar, tapi banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang sampai marfu, terangkat sampai menjadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikuatkan sebagai sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena jarang yang banyak yang meriwayatkan hadis tentang ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah, ridhonya Rabb semesta alam ini terdapat pada ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga bergantung kepada keridhaan orang tua. Apa maksud daripada hadis ini? Ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Apa yang dimaksudkan dengan keridhaan di sini? Dijelaskan bahwa ridho itu maknanya tarkul mukhalafah, meninggalkan perselisihan. Ya, meninggalkan perselisihan. Atau at-tawaffuq bi amrin man yardu anhu. Atau yang namanya ridho itu menyesuaikan diri terhadap perintah dari yang kita harapkan, ya, atau yang memerintahkan kepada kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Itu namanya ridho. Maka ketika kita menjelaskan ridho Rabbi fi ridhal walid, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Maknanya di sini bahwa jangan sampai terbetik di dalam hati kita ada keinginan untuk menyelisihi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kepada kita pada keburukan, maka di sana tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Kalau orang tua kita menyuruh kepada kita kepada kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib kita mentaatinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksakanmu untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka fala tuti'huma. Jangan kamu taati perintah keduanya. Ketika kita tidak mentaati perintah orang tua pada perkara yang bermaksiat kita kepada Allah, kita tidak taat terhadap perintah orang tua. Di mana orang tua memerintahkan kita kepada keburukan, memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari makna hadis ini. Karena yang dimaksudkan pada hadis ini, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua itu hanya fil ma'ruf, pada perkara yang baik. Kalimat perkara yang baik al-ma'ruf itu dijelaskan kembali oleh para ulama, malam yukhalif asy-syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua untuk mendapatkan ridho orang tua itu bukan pada secara umumnya, tapi ada yang mengikat di situ, yaitu dalam kebaikan, dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Nah, kita sebagai orang tua berarti di sini harus juga memahami bahwa tidak semua perintah kita itu bisa ditaati oleh anak kita.
Dilihat apakah yang kita perintahkan kepada anak kita ini benar-benar sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau ada anak yang mengatakan, mohon maaf Bapak, Ibu, saya tidak bisa melakukan hal ini. Loh kenapa? Kamu mau jadi anak durhaka? Tidak. Saya tetap ingin jadi anak saleh. Tapi masalahnya Bapak dan Ibu memberitakan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti anak ini soleh di situ, bukan dikategorikan durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena timbangannya itu adalah syariat. Itu yang dikatakan ridho Rabb fi ridhol wali. Keridhaan Allah bergantung juga kepada keridhaan orang tua. Ya. Ridho pada perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Ya. Ridho kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini makna ridho Rabb fi ridho al-wali. Adapun wasakhatur Rabbi fi sakhatil wali, kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Apa yang namanya as-sukhtu? Kemurkaan itu apa? Yaitu al-karahiyatu li syai', kebencian terhadap sesuatu. Allah benci pada sesuatu itu, pada seorang anak itu bergantung kepada yang bencinya orang tua pada sesuatu tersebut. Yaitu adalah apa? Ketidaktaatan anak kepada orang tua pada perkara yang baik. Orang tua memerintahkan baik, tapi anak tidak taat. Allah marah di situ. Allah marah di situ. Orang tua menyuruh anaknya untuk menunaikan sholat, ya, tapi anaknya marah-marah dan tidak mau. Allah marah di situ. Kenapa? Karena diberitakan oleh Allah itu fil ma'ruf, pada perkara yang baik, pada perkara yang tidak melanggar syariat. Jadi marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak, ya, dalam urutan rumah tangga pada manusia itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang anak ketika orang tua marah kepada anak tersebut. Allah pun ikut marah. Kapan itu? Ketika ada perkara yang baik yang diperintahkan oleh orang tua, lalu kemudian seorang anak melanggarnya atau tidak mentaatinya. Orang tua marah dan juga Allah Subhanahu wa taala marah. Wa sakhatur Rabbi fi sakhat al-walid. Ini perkara yang kedua. Sebenarnya kalau kita dapati lagi diurutkan kembali, misalkan Allah marah pada keridhaan orang tua ketika melihat anaknya bermaksiat kepada Allah. Ya. Ada kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Ya. Kepada orang tua. Kapan itu? Ketika mendiamkan anaknya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya. Orang tua membiarkan anak wanitanya membuka auratnya di hadapan umum. Orang tua membiarkan anaknya itu berinteraksi, ya, dengan lawan jenisnya itu dengan bebas. Seakan-akan tidak memiliki tidak memiliki kecemburuan untuk terjaganya aurat anak perempuan kita misalnya. Atau Allah marah kepada orang tua yang anaknya itu dibiarkan tidak melakukan sholat 5 waktu. Ya. Kalau tadi pada potongan hadis yang pertama, ridhonya Allah bergantung kepada ridho orang tua, marahnya Allah bergantung kepada marahnya siapa? Orang tua. Tapi Allah juga punya hak untuk marah kepada kepada orang tua yang membiarkan anaknya jatuh pada kemaksiatan. Allah marah di situ. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang tua yang membiarkan anaknya itu, ya, itu berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sampai kepada kita bahwa ada seorang ayah datang kepada sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat datang kepada Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, duhai Amirul Mukminin, anakku ini telah durhaka kepadaku. Anakku telah durhaka kepadaku." Seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak bisa menghukumi hanya dari satu pihak. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "I'ti abnak." I'ti ibnak, datangkanlah anakmu di hadapanku. Maka kemudian dipanggil anaknya. Dia dipanggil. Lalu kemudian ketika anaknya sudah berada di hadapan Umar bin Khattab, apa kata Umar? Ya, telah datang ayahmu kepadaku mengadukan tentang kedurhakaan kamu. Saya ingin mengatakan kepada kamu, bertanya kepadamu, apakah benar apa yang disampaikan oleh orang tuamu? Maka apa? Sang anak dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, aliyal haqqu. Aliyah haqqun lahu atau alaihi. Apakah bagiku sebagai seorang anak ini punya hak atas dia sebagai ayahku?" Lihat di sini kalimatnya. Kata seorang anak ini mengatakan, apakah saya sebagai seorang anak ini punya hak dari orang tua saya? Ya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ya jelas, walaka haqqun alaih. Anda punya apa? Kamu sebagai anak punya hak dari orang tuamu. Lalu dikatakan, mahunna, apa hak-hak sebagai anak dari orang tua? Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, yang pertama, laka ummun salih. Bagimu punya hak mendapati seorang ibu, memiliki seorang ibu yang salihah. Itu yang pertama. Maka di sini kewajiban orang tua, seorang suami memiliki istri yang salihah, karena dari rahimnya akan lahir anak-anak kita. Ya. Yang kedua, ya, engkau diberikan nama yang baik. Ya, kamu punya hak mendapatkan nama yang baik. Yang kalau nama itu dipanggil, semua orang itu semuanya ikut mendoakanmu. Bukan nama yang kemudian setiap namamu dipanggil itu kemudian Anda ditertawakan, dihinakan, ya, oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda punya hak mendapatkan pengajaran Al-Quran wal hikmah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apa kata anak ini? Ya Amirul Mukminin, dari tiga hak yang Anda sebutkan kepadaku, aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Aku mendapati seorang ibu yang bukan ibu yang saleh. Dia penyembah api. Dia orang Majusi. Yang kedua, aku diberikan nama dengan nama yang setiap kali namaku dipanggil semua orang mentertawakanku dan menghinakanku. Dan yang ketiga, aku tidak pernah diajarkan oleh ayahku, ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, tidak pernah diberikan ilmu. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, berbalik marah kepada siapa? Kepada sang ayah. Apa kata Amirul Mukminin? Engkau mengadukan atas kedurhakaan anakmu di hadapanku, padahal hendaklah yang telah durhaka kepada anakmu. Amirul Mukminin marah sebagai apa posisinya? Sebagai khalifah fil ardh, sebagai seorang khalifah yang menetapkan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah pun marah, sehingga Umar bin Khattab pun perlu marah di situ terhadap seorang tua yang mengabaikan tiga hak yang paling utama yang harus diberikan kepada seorang anak, yaitu apa? Memiliki seorang ibu yang baik, yang saleh, mendapati nama, memiliki nama yang baik, dan yang ketiga mendapatkan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak serta-merta kepada orang tua, tapi ada syarat. Selama orang tua itu istiqomah, yaitu berada pada apa? Memberikan kewajibannya menunaikan kewajibannya kepada seorang anak. Ya. Baik. Diambil dari hadis ini, ikhwatul iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Faedah yang pertama adalah wujubu irda'il walad lil walidi wa tahrimu iskhatihi. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah apa? Wajib bagi seorang anak mencari keridhaan orang tuanya. Ya, dan diharamkan bagi seorang anak menjadikan orang tuanya itu murka pada dirinya. Jadi yang pertama faedah dari hadis ini adalah apa? Kita sebagai seorang anak, apabila meskipun kita saat ini sebagai orang tua bagi anak kita, tapi kita pun anak dari orang tua kita, maka wajib bagi kita mencari keridhaan orang tua. Mungkin sudah banyak terlewatkan dari masa-masa kita menyakiti orang tua kita. Maka ketika masih ada, maka punya kewajiban saat ini, yaitu adalah apa? Mencari keridhaan orang tua kita. Dan hukumnya haram untuk sampai menyakiti orang tua atau membuat orang tua murka pada kita. Itu faedah dari hadis ini. Faedah yang kedua, fil hadis dalalatun 'azimatun 'ala 'azimi haqqil walidaini 'ala al-abdan. Hadis ini menunjukkan betapa hak orang tua itu sangat agung di hadapan anak-anaknya. Hak orang tua itu begitu mulia di hadapan anak-anaknya. Wa ma marra bina fi misli qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, ridha Allah terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan ridha orang tua, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Nah, disinilah kemudian kita dapati para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah menjadi anak bagi orang tua kita. Kalau kita kemudian pernah memiliki kesalahan, pernah memiliki dosa, pernah memiliki kedurhakaan kepada orang tua, ketika masih ada, maka segera kita minta ridhonya mereka. Ketika mereka sudah tidak ada, maka kita pun berharap untuk tetap berbakti kepada orang tua dengan cara kita mendoakan orang tua agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memberikan rahmatnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang tua kita sebagai ahlul jannah. Doa inilah salah satu bagian daripada cara kita berbuat baik kepada orang tua dan mencari ridho orang tua ba'dal mamat. Ya, setelah kematian. Mencari ridho orang tua setelah kematian orang tua adalah bidu'aihi lahu, bidu'aina lahu, dengan kita mendoakan orang tua. Ya. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Salah satunya adalah mendoakan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, mengkaruniakan rahmatnya, dilapangkan kuburnya, kemudian diberikan cahaya di dalam kuburnya, dijadikan sebagai ahlul jannah, ditingkatkan tingkatan surganya dan lain-lain. Lantas kemudian, apakah derajat berbuat baiknya seorang anak kepada orang tua antara ayah dan ibu sama? Al-Imam Al-Bukhari membawakan hal ini pada bab yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari membawakan pada bab yang kedua, yaitu bab birrul ummi, yaitu babun birrul ummi, yaitu bab tentang wajibnya kita berbuat baik kepada seorang ibu. Di hadis, di bab yang kedua, hadis yang ketiga, hadatsana qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Asim an Bahas ibn Hakim an abihi an jaddihi. Hadisnya sampai kepada sahabat yang mulia Bahas ibn Hakim radhiyallahu anhu. Kata beliau, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Bahas ibn Hakim radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, man abarru, di antara kedua orang tuaku yang aku wajibkan untuk birrul walidain, man abarru, siapa yang lebih kita prioritaskan untuk kita berbuat baik kepada mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummaka, ibumu. Ibumu. Qultu man abarru, aku tanya lagi, man abarru, siapa setelah itu yang aku mesti baktikan?
Qala ummaka, yaitu birra ummak, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Qultu man abarru, siapa lagi yang mesti aku baktikan? Qala, yang ketiga kalinya fi dzalisati, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, untuk yang keempat kalinya? Qala abaka summal aqraba fal aqrab. Kepada siapa lagi aku berbuat baik setelah kepada ibuku dan ibuku? Maka kemudian Bahs bin Hakim bertanya kembali yang keempat kali ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, abaka, kepada ayahmu, fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi. Siapa yang lebih dekat dari bapak kita? Bisa pada pamannya, atau kepada kakeknya, ya, atau kepada saudara-saudaranya dan lain. Hadis ini derajatnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Di hadis yang ketiga, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Bahs bin Hakim radhiyallahu anhu bertanya, kepada siapa aku mesti baktikan untuk yang pertama kali di antara orang tuaku ini? Maksudnya adalah apa? Jika dalam satu waktu ada perintah, ya, ini juga adalah bagian daripada fikih birrul walidain. Anak di hadapan dua perintah orang tuanya, bapaknya dan ibunya dalam satu waktu. Memerintahkan kepada anak dalam satu waktu, di mana anak harus memilih terlebih dahulu di waktu tersebut. Misalkan kita sebagai seorang bapak terhadap anak kita baru pulang, misalkan, lalu kemudian tolong buatkan kopi. Lalu kemudian satu waktu yang sama, ibunya mengatakan, tolong belikan sesuatu di toko, misalkan. Dalam satu waktu yang sama. Maka kita Pak itu harus mengalah dalam hal ini. Harus mengalah, sedikit menunda untuk ngopi dulu. Berikan hak siapa? Hak istri kita, karena itu ibu indahnya dia. Itu harus diberikan haknya. Karena Rasulullah SAW sampai mengatakan 3 kali. Ya. Biasanya mungkin kebanyakan seorang istri, ya, ibu dari anak kita itu akan mengalah. Ya udah tuh ikut aja bapak dulu kan gitu. Tapi kita di sini fikihnya itu harus mengatakan, nak, itu ibumu dulu. Kitanya yang harus. Seorang ibu itu biasanya dia merasa apa? Bapak dulu lah, silakan gitu. Jangan diberikan kebimbangan kepada seorang anak mana terlebih dahulu. Karena melihat bapaknya sudah harus ingin ngopi, gitu ya, ingin ngopi, lalu kemudian apa? Sementara ibunya menyuruh sesuatu pada saat yang sama. Kita sebagai apa? Dalam fikih birrul walidainnya, kita pun harus mendidik bagaimana seorang anak itu harus mengamalkan ilmu yang dipelajarinya dari Rasulullah SAW. Maka kita katakan, silakan dengarkan ibu dulu tuh. Ibu bicara apa tadi? Saya suruh beli sesuatu di toko, ya sudah. Ya udah bapak nanti tunggu setelah dari toko kamu baru bikinkan. Gitu. Harus menunda egonya kita. Ya. Nah, di sini dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang birrul walidain, yang dipilih pertama kali adalah seorang ibu, 3 kali dijelaskan oleh para ulama. Ya, ketika menjelaskan masalah ini. Di sini dikatakan takarrara haqqul ummi thalatha marrat. Hak seorang ibu diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama? Liqauliha tahammalat al-masyaqu. Karena seorang ibu, ya, itu mendapati atau terbebani dengan sesuatu yang sangat berat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tahammalat al-masyaq, ya, mendapatkan beban yang berat. Seorang ibu itu, seorang istri itu mendapatkan beban yang berat, dan itu lebih berat dari kaum laki-laki, dan itu diakui oleh syariat. Bahkan 3 permasalahan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang siapa? Laki-laki. Al-masyaq,
kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu, seorang istri tidak bisa dilakukan oleh kita. Fil hamli pertama, kata para ulama hadis di sini, fil hamli, kehamilan. Seorang suami tidak bisa, seorang laki-laki tidak bisa. Yang hamil adalah seorang ibu. Itu yang pertama. Wal wad'i, yang kedua karena melahirkan, persalinan. Ya, persalinan. Ini yang kedua. Yang ketiga warradha, menyusui. Tiga ini ya Bapak sekalian tidak bisa oleh kita kaum laki-laki. Ya, tidak bisa. Tiga ini tidak bisa. Kalau ada seorang suami mengatakan, saya juga lelah mencari nafkah. Seorang wanita banyak enggak yang bisa bekerja? Banyak. Seorang wanita banyak juga bisa bekerja. Di dunia modern saat ini mungkin persaingan pekerjaan itu kadang-kadang wanita lebih banyak dan lebih berkesempatan mendapatkan pekerjaan jika dibandingkan kaum laki-laki. Artinya bahwa mencari nafkah berat, betul, tapi wanita pun bisa mencari itu. Tapi tiga hal ini tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tahammalat al-masyaqq, kata para ulama. Sehingga di sini ada kewajiban kita mendahulukan, kalau kita sebagai seorang anak, mendahulukan orang tua kita itu di antara bapak dan ibu adalah ibu kita. Disebutkan sampai tiga kali. Penjelasan sangat panjang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, tapi waktu kita terbatas. Ya, insyaallah taala semoga apa yang kita bahas dari dua hadis, ya hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga di bab ini, yang bisa kita pahami, dan jika memang ada yang mau menambahkan pembahasannya atau yang lain, tafadhol silakan. Mau tanya mungkin Pak? Ada Pak? Ada, ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya Pak, apakah orang tua menanggung dosa anak yang durhaka atau telah diajari dia disekolahkan, tapi dia melakukan pelanggaran juga kepada Allah, misalnya berzina itu Pak, yang telah diajari orang tua juga. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang diajarkan di sekolahan, di lembaga, ya, yang itu atas kesempatan yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk dia terdidik dengan baik, itu salah satu kewajiban. Dari sisi mengajarkan kebaikan kepada anaknya dan mengajarkan agar anak tidak terjerumus kepada keburukan, maka itu orang tua bara'atul dhimmah, berlepas diri dari apa yang telah diajarkannya. Itu yang pertama. Tapi ada hukum yang kedua. Apabila kemudian kita membiarkan, sudah tahu bahwa itu adalah keburukan dilakukan oleh anak dan kita mengetahuinya, lalu kita membiarkannya, ya, dengan asumsi bahwa kan sudah saya sekolahin, biarkan, kan ilmunya dia sudah dipelajari, ya kan, bahwa berzina nggak boleh, mencuri nggak boleh, merampok nggak boleh, membunuh nggak boleh, dan yang lain-lain, kan sudah kita sekolahkan. Kita berlepas diri, dilepaskan tanggung jawab kita oleh Allah dalam pendidikan seperti itu. Kesempatan untuk mendidiknya itu betul, itu kita tidak terkena di situ. Yang terkena itu adalah pada saat kita membiarkan anak kita melakukan kemaksiatan di hadapan kita. Nah, kita di situ kena. Ya. Kenapa? Karena bab ilmu tersendiri, kemudian bab melihat kemungkaran itu sendiri.
Harus dibedakan. Makanya biasanya begini, ada orang tua, mohon maaf misalkan ya, kita sebagai orang tua, kita katakan bahwa kenapa Ustadz, anak saya itu sudah di pesantren 6 tahun, ya, tapi kok ilmunya kayak tidak masuk, sholat aja masih malas dan yang lainnya. Betul, ilmunya dia sudah paham, sholat itu wajib, ditunaikan syarat rukunnya, yang membatalkan sholat kan gitu, itu babul ilmi. Tapi berkenaan dengan babul amal, bahwa buah daripada ilmu itu harus diamalkan, maka pada proses pengamalan ini harus apa? Harus diawasi terus. Ketika hal itu di pondok, mungkin pengawasannya dari pondok tersebut. Ketika lagi berada di rumah, berarti pengawasannya ada pada diri kita. Seorang anak santri yang dibiarkan bermaksiat di pondoknya, di mana pondok itu tahu, kiainya tahu, ustadznya tahu, pembimbing kamarnya tahu, tapi dibiarkan, maka itu seluruhnya kena dosa semuanya. Pimpinan pesantren, kiainya tidak mengatakan itu sudah saya ajarkan, jadi amal masing-masing, nggak bisa. Jika mata anda melihat kemungkaran yang ada di hadapannya, lalu kita diam, ya, maka kita terkena dosanya. Dan dikatakan bahwa itu seperti syaitonul akhras, yaitu setan yang bisu. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran lalu kemudian kita membiarkannya. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, ya, tentang contoh yang pertama misalkan Rasul mengatakan apa kepada kita? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, rubah, urusi kemungkaran itu, perbaiki kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati, yaitu dengan mendoakannya kepada kebaikan, itu selemah-lemahnya keimanan. Anak itu bisa dihalangi untuk melakukan satu kemungkaran ketika berada di rumah itu karena powernya orang tua. Anak santri itu bisa mengurangi kemungkaran karena powernya pesantren, powernya kiainya atau ustadznya. Kan itu. Sehingga apa? Di sini ada hukum pembiaran. Kalau kita membiarkan sebuah kemaksiatan dilakukan oleh anak kita di rumah kita, misalkan contoh, kita membiarkan anak kita punya kenalan, punya dalam sebut saja misalkan dia pacaran, lalu dia bawa ke rumah kita pacaran, lalu kita kemudian membiarkannya, tidak mengajarkannya, kita terkena dosanya. Ya, kita terkena dosanya. Kan dia sudah saya sekolahin, Ustaz. Itu beda lagi babnya. Ya, itu beda babnya. Kita dalam bab telah menyekolahkan anak kita itu kita dilepaskan beban itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah mendapati pembebasannya. Tapi soal membiarkan kemaksiatan yang dilakukan di hadapan kita atas sepengetahuan kita, maka itulah menjadi tanggung jawab kita. Demikian. Ya, baik. Waktunya sangat singkat, ya, tapi insyaallah semoga dari dua hadis yang kita bahas ini bermanfaat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada kita tambahkan ilmunya di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.